Good morning everyone, how are you? I hope you are fine. Well, now we are going to learn about tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri bahasa pada iklan. Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur dalam iklan. Pengertian iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan, suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar dan majalah atau media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Mari kita perhatikan contoh iklan layanan masyarakat. Mari, jagalah kesehatan pencernaanmu dengan mengkonsumsi buah dan sayuran. Nah, di sini kita dapat menemukan kata kuncinya adalah kesehatan pencernaan. Kemudian kita dapat lagi memahami tujuan iklan. Tujuannya agar masyarakat mau mengkonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Ciri-ciri bahasa pada iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak, bertujuan agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Ciri-ciri kalimat persuasif adalah sebagai berikut. A. Bersifat mengajak. B. Biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. C. Ditulis secara menarik. D. Dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Unsur-unsur iklan. Beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam membuat iklan yang efektif, antara lain seperti berikut. A. Headline. B. Subjudul. C. Isi iklan. D. Visual yang menarik. E. Nama dan alamat yang dapat dihubungi. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Organ pencernaan pada hewan berbeda-beda. Organ-organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pencernaan. Berikut adalah sistem pencernaan yang terdapat pada hewan. Mari kita perhatikan gambar hewan berikut. 1. Serangga. Mari kita perhatikan organ-organ pencernaan pada gambar. Makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Kemudian makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolok, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Kemudian makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal, lambung pengunyah, untuk dilumatkan dan dihancurkan. Setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. 2. Ruminansia atau hewan memamah biak.
Mari kita perhatikan organ-organ pencernaan. Makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen, perut besar, melalui kerongkongan. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri, lalu disimpan sementara di dalam rumen. Saat beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Makanan yang sudah dikunyah lagi masuk ke dalam retikulum perut jala untuk mengalami proses fermentasi penguraian oleh bakteri dalam proses penyaringan benda-benda asing. Makanan kemudian masuk ke dalam omasum perut kitab untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu makanan masuk ke dalam abomasum perut asam untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat yang ada di dalam makanan. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. I think that's all for today. Thank you for your attention. See you next time. Goodbye.